Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kami dari kelompok 3 kelas C D3 Keperawatan 2021 Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tokoh Dorothy Elizabeth Orem beserta teori keperawatannya. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Naomi Sabita Syarif dengan NIM 68, yang kedua ada Salma Husna Sifa Anissa dengan NIM 71, yang ketiga ada Mutiara Mujahidah dengan NIM 80, yang keempat ada Aisyah Triwayuni dengan NIM 84, dan yang kelima ada Nadia Sahabudin dengan NIM 86. Biografi Dorothy Elizabeth Orem, salah satu pakar perawat terkemuka di Amerika. Lahir di Baltimore, Maryland pada tahun 1914. Dia memulai karir sebagai perawat di sekolah keperawatan di Rumah Sakit Providence di Washington DC. Pengalaman awal keperawatan Orem mencakup pembedahan di ruang perawatan, perawat tugas swasta, home and hospital, kemudian menjabat sebagai Direktur Utama Sekolah Keperawatan dan Departemen Keperawatan di Providence Hospital, Detroit dari tahun 1940 hingga 1949. Pada tahun 1970, Dorothy meninggalkan CUA dan dilanjutkan dengan ia membuka perusahaan konselingnya sendiri. Ia juga menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Keperawatan Konsep Praktik, Orem 1971. Lalu pada tahun 1976, ia mendapatkan gelar kehormatannya sebagai Dokter Sains. Dorothy Elizabeth Orem pensiun pada tahun 1984 dan terus bekerja baik sendirian maupun bersama rekan-rekannya tentang pengembangan teori keperawatan defisit perawatan diri atau SCDNT. Pada usianya yang ke-92 tahun, kehidupan Dorothy Elizabeth Orem berakhir setelah beberapa waktu terbaring di tempat tidur. Ia meninggal dunia pada hari Jumat 22 Juni 2007 tepat di kediamannya di Pulau Skidaway, Georgia. Adapun teori keperawatan Dorothy Elizabeth Orem yang pertama yaitu teori self-care. Self-care adalah performance atau praktek kegiatan individu untuk berinisiatif dan membentuk perilaku mereka dalam memelihara kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Self-care agency adalah kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri dipengaruhi oleh faktor pengkondisian dasar seperti umur, jenis perawatan kelamin, status perkembangan, status kesehatan, orientasi sosial budaya, sistem kesehatan yaitu diagnostik dan pelaksanaan modalitas, sistem keluarga, pola kehidupan, lingkungan, serta ketersediaan sumber. Kebutuhan self-care terapeutik merupakan totalitas dari tindakan self-care yang inisiatif dibentuk untuk memenuhi kebutuhan self-care dengan menggunakan metode yang valid yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan. Dorothy Elizabeth Orem mengidentifikasi 3 kategori self-care requisite. Yang pertama ada universal, yang kedua ada developmental, dan yang terakhir ada perubahan kesehatan. Yang kedua yaitu teori self-care deficit. Dalam teori keperawatan ini diberikan jika seseorang dewasa atau pada kasus ketergantungan tidak mampu atau serba terbatas dalam melakukan self-care secara efektif. Ada 5 metode dari teori self-care deficit. Yang pertama yaitu tindakan untuk orang lain, yang kedua memberikan petunjuk dan pengarahan, yang ketiga memberikan dukungan fisik dan psikologis, yang keempat memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung pengembangan personal, dan yang terakhir yaitu pendidikan. Dorothy menggambarkan konsep-konsep yang telah diusungnya.
Jika dilihat dari gambar, maka kebutuhan lebih banyak daripada kemampuan, maka keperawatan akan dibutuhkan. Tindakan yang dapat dilakukan oleh perawat pada saat memberikan pelayanan keperawatan dapat digambarkan sebagai domain keperawatan. Ada 5 area aktivitas keperawatan. Yang pertama, masuk ke dalam dan memelihara hubungan perawat klien dengan individu, keluarga, kelompok sampai pasien dapat melegitimasi perencanaan keperawatan. Yang kedua, menentukan jika dan bagaimana pasien dapat dibantu melalui keperawatan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap keinginan pasien, permintaan pasien, dan kebutuhan untuk kontak dan dibantu oleh perawat. Dan yang keempat, menjelaskan, memberikan, dan melindungi pasien secara langsung dalam bentuk keperawatan. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan keperawatan dengan kehidupan sehari-hari klien atau perawatan kesehatan lainnya, serta education dan pelayanan sosial yang dibutuhkan atau yang akan diterima. Yang ketiga, ada teori nursing system. Nursing agency adalah suatu properti atau atribut yang lengkap diberikan untuk orang-orang yang telah dididik dan dilatih sebagai perawat yang dapat melakukan, mengetahui, dan membantu orang lain untuk menemukan kebutuhan self-care terapeutik mereka melalui pelatihan dan pengembangan self-care agency. Selanjutnya, A. Fully compensatory system, suatu situasi di mana individu tidak dapat melakukan tindakan self-care dan menerima self-care secara langsung, serta ambulasi harus dikontrol dan pergerakan dimanipulatif atau adanya alasan-alasan medis tertentu. 3 kondisi yang termasuk dalam kondisi ini. Yang pertama, tidak dapat melakukan tindakan self-care. Yang kedua, dapat membuat keputusan observasi atau pilihan tentang self-care tetapi tidak bisa melakukan ambulasi dan pergerakan manipulatif. Yang ketiga, tidak mampu membuat keputusan yang tepat tentang self-care. Tindakan keperawatan yang harus dilakukan yaitu menyelesaikan terapeutik self-care klien, kompensasi ketidakmampuan untuk self-care, dan pelindungan klien. B. Partly compensatory nursing system, suatu situasi di mana antara perawat dan klien melakukan perawatan atau tindakan lain dan perawat atau pasien mempunyai peran besar untuk mengukur kemampuan melakukan self-care. Tindakan perawat yang harus dilakukan. Yang pertama, menjalankan beberapa kegiatan self-care. Kedua, kompensasi keterbatasan klien untuk self-care. Ketiga, membantu klien sesuai dengan kebutuhan. Tindakan pasien yang harus dilakukan yaitu menjalankan self-care measure, mengatur kemampuan self-care, dan menerima asuhan dan bantuan perawat. Yang ketiga, ada supportive educative system. Pada sistem ini, orang dapat membentuk atau dapat belajar membentuk internal atau external self-care, tapi tidak dapat melakukannya tanpa bantuan. Hal ini juga dikenal dengan supportive developmental system. Tindakan perawat sama dengan tindakan pasien. Pertama, melakukan atau menyesuaikan self-care, dan yang kedua, mengatur latihan dan perkembangan. Berikut ini adalah referensi dari materi-materi yang kami gunakan. Terima kasih sudah menonton. Semoga
ilmunya bermanfaat. Jaga diri selalu dan semoga kita bisa segera melepas masker dan berjumpa lagi.